Jazakumullahu khairan katsira. Kami haturkan, mudah-mudahan napi yang guru kita sampaikan menjadi berkah, menjadi ilmu untuk kita semua di dunia dan akhirat. Amin 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 ya rabbal alamin. Jamaah Majelis Dakwah Hamzan Wadi 2 hafizakumullahu taala. Ada salah satu ungkapan guru besar guru kami di Mekah, namanya As-Syaikh Mustafa At-Tilimsani Al-Jazairi, yang alhamdulillah beliau sering hadir di Anjani niki nggih untuk menghadiri acara-acara Nahdlatul Wathon. Dulu waktu kami diajar sama beliau mengatakan al-ilmu min afwahil masyayikh. Ilmu niki dari mulut-mulut guru-guru kita. Itu hakikat ilmu. Katanya beliau, seandainya orang alim karena banyak baca kitab, maka yang paling alim itu adalah orang yang jual kitab. Kenapa? Karena ilmu yang sebenarnya itu adalah yaitu min afwahil masyayikh, dari mulut-mulutnya para guru-guru kita. Itulah ilmu yang sebenarnya. Penjaga perpustakaan seharusnya dia paling tinggi derajatnya. Kemben ya tunggu kitab ben sulen baca. Tapi Islam itu tidak seperti itu. Maka oleh karena itu, tiang pelungguh deniki, kita semua ini mengikuti ummuna, mengikuti Raden Tuan Guru Bajang Saihuna niki bukan dengan asumsi atau pemaran doang deh. Karena kita taat tiang pelungguh di pirangan dengah bawas Maulana Syekh lae kepada beliau-beliau niki, ia amput nirut sebenarnya. Kalau hanya sekedar ilmu, alhamdulillah di Anjani niki banyak yang mencetuskan metode-metode membaca kitab luar biasa. Tapi bukan itu. Kita ini mengikuti beliau-beliau ini karena guru besar kita. Jangan sampai kita mengikuti yang tidak pernah sama sekali disebut oleh Maulana Syekh. Ya ini yang jadi masalah. Dia ikuti siapa? Dia ikuti asumsi atau pemaran mesa anaranun. Dia mengikuti akalnya, bukan mengikuti gurunya. Kalau orang seperti itu, ndek niaran dengan berilmu. Orang berilmu itu orang yang mengikuti napi bahasa gurunya. Makanya Maulana Syekh menjadi orang besar karena beliau mengikuti kata-kata gurunya. Maulana Syekh Hasan Muhammad Al-Masyad, Maulana Syekh Sayyid Amin Al-Qutbi, Maulana Syekh Salim rahmatullah. Itulah yang beliau ikuti. Makanya di dalam pengajian-pengajian beliau itu, hampir seluruh pengajian beliau itu selalu dikembalikan kepada gurunya. Itulah ilmu. Kalau hanya sekedar baca kitab, masih kita, guru-guru kita di sini yang ngajar di MAK, di MAPK, di muallimin, muallimat, semua orang-orang pintar baca kitab, mudi lawan baca kitab, ya tahu. Tapi bukan itu. Makanya wajar guru-guru kita, salah satunya yang sampun yang sampaikan baru niki, yaitu guru kita Syekh Mustafa At-Tilimsani Al-Jazairi mengatakan al-ilmu min afwahil masyayikh, yaitu ilmu itu dari mulut guru-guru. Itulah yang diikuti. Nah ini sebenarnya alasan kita ini mengikuti beliau. Bukan kita berasumsi lamun cara bahasa kita no maran-maran, tidak. Karena memang itulah sampai sekarang
Maulana Syekh itu rekaman-rekamannya ada tentang beliau-beliau niki, tentang yang kita ikuti Ummuna, Raden Tuan Guru Bajang, semua data sudah pasti. Maka jangan pernah kita sekali-kali mundur daripada kebenaran yang kita yakini ini. Makanya di dalam ilmu balaghah itu ada namanya al-khabaru wal insya. Apa itu khabar? Yaitu ma yahtamilus sidqa wal kadhiba li dzatihi. Yaitu cerita yang ada unsur benarnya, ada unsur salahnya. Lamun cerita sak napiaran sak salah ditekanggo teruten. Lamun cerita sak kena dengan bukti-bukti kemudian tidak diikuti, yang tidak mengikuti itulah yang perlu diperbaiki otaknya sedikit kan. Ini jadi masalah manusia. Kalau hanya sekedar ilmu, ya semua orang bisa baca buku, bisa baca kitab, dan itu memang menjadi ilmu kita, menjadi pendalaman. Tapi hakikat ilmu yang sebenarnya yaitu orang yang mendengar apa kata-kata gurunya. Inilah alasan kita semua mengikuti beliau-beliau ini sampai ke tempat niki, dan mudah-mudahan kita semua mengikuti beliau dari dunia sampai akhirat. Karena kita yakin bahwa cerita yang pelungguh-pelungguh sami dengar, wabil khusus tolab, tolibat, santri-santriwati yang tidak hidup di masa itu, mendengar dari guru-guru kita, ya sebagai saksi sejarah istilahnya. Kalau di dalam penelitian sejarah itu, saya pernah belajar S2 juga, dalam penelitian sejarah ada istilahnya saksi sejarah, ada istilahnya bukti sejarah. Dia beda-beda. Saksi sejarah ada, bukti sejarah ada. Mbelemat asalaan dulu. Apalagi tadi menilai dari sisi keilmuan, banyak orang bisa. Alhamdulillah, pencetak generasi orang-orang berilmu niki alhamdulillah banyak di pondok pesantren kita niki, yaitu di Anjani niki. Makanya kita bersyukur diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengikuti kebenaran, mengikuti apa yang disampaikan oleh guru besar kita semua. Dan mudah-mudahanlah yaitu kita sebagaimana doa guru besar kita, yaitu masuk surga bighairi hisab. Seandin jamaah arak basen Maulana Syekh lain kepada yang lain, kita juga akan menghormatinya. Lagu mana foto-foto nggak mak sebiji di narak kan, bahkan bahasa beliau pun tidak pernah kita dengar sama sekali. Nah ini, maka mari kita sudah benar dan harus mempertahankan kebenaran ini dari dunia sampai akhirat. Nah inilah kita bersyukur, kita diberikan nikmat yang luar biasa yang sering saya sampaikan, yaitu nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita mengikuti kebenaran yang disampaikan oleh guru besar kita. Bukan asumsi, bukan pemikiran siapapun, tapi yang kita ikuti ini adalah guru besar kita semua. Mudah-mudahan niki, dan mari kita bersama-sama